Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel kami. Hari ini saya akan membagikan sesuatu yang pasti membuat kalian penasaran dan tidak sabar untuk mencoba sendiri di rumah. Bayangkan, sebuah ide usaha kekinian yang sedang viral, laris manis di pasaran, dan bisa dimulai dengan modal terjangkau. Iya, kita akan membahas resep pancong lumer yang 100% berhasil, dengan takaran dan cara yang akan saya bagikan secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan satu detik pun, karena setiap langkah dan tips yang saya bagikan adalah kunci supaya usaha kalian bisa langsung berjalan lancar dan menghasilkan. Selain itu, saya akan membocorkan trik rahasia yang membuat pancong ini berbeda dari yang biasa kalian temui, sehingga bisa langsung menarik perhatian pelanggan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami. Bagi yang subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Jadi, siapkan catatan kalian, siapkan semangat, dan mari kita mulai perjalanan seru ini untuk membuat pancong lumer yang lezat, laris, dan pastinya menguntungkan. Percayalah, setelah menonton video ini sampai selesai, kalian akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk memulai usaha kuliner kekinian ini. Yuk, kita mulai langkah pertama dan bongkar rahasia pancong lumer kekinian ini, supaya usaha kalian bisa langsung sukses dari awal. Memulai sebuah usaha kuliner itu seperti membuka pintu peluang yang luas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami pasar dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Sebelum mulai membuat pancong lumer, saya menyarankan untuk melakukan riset kecil-kecilan di sekitar lokasi yang potensial. Perhatikan, area sekitar sekolah, kampus, perkantoran, atau pusat keramaian bisa menjadi target pasar yang tepat. Cari tahu harga jual rata-rata jajanan sejenis dan jenis topping yang paling diminati. Jangan lupa amati bentuk penyajian yang menarik dan promosi yang sedang viral di media sosial. Riset ini akan menjadi pondasi supaya usaha yang akan dijalankan tidak sekadar mencoba-coba, tapi benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, buatlah daftar kebutuhan peralatan dan bahan baku. Untuk peralatan, siapkan cetakan pancong, kompor gas atau portable stove, mixer untuk adonan, spatula, serta wadah adonan dan sendok takar. Pastikan semua alat dalam kondisi baik dan mudah digunakan. Untuk bahan baku, catat semua kebutuhan seperti tepung terigu protein sedang, telur ayam segar, gula pasir, margarin, susu cair full cream, vanili, baking powder, dan soda kue. Untuk topping, siapkan keju, coklat, meses, atau varian lain sesuai selera target pasar. Selanjutnya, tentukan anggaran modal awal. Misalkan untuk cetakan pancong, kompor gas, dan perlengkapan lain sekitar 2 juta rupiah. Bahan baku awal untuk 1 bulan diperkirakan 1,5 juta rupiah. Jika menyewa tempat, tambahkan sekitar 1 juta rupiah. Total modal awal kira-kira 4,5 juta rupiah. Catatan ini penting supaya kita tahu batas pengeluaran dan tidak mengalami kerugian. Jangan lupa siapkan catatan sederhana untuk menghitung biaya operasional bulanan. Hitung pengeluaran bahan baku, listrik, air, sewa, dan gaji karyawan bila ada. Total biaya operasional rata-rata bisa mencapai 5 juta rupiah per bulan. Perhitungan ini akan menjadi acuan untuk menentukan harga jual agar usaha tetap menguntungkan. Pada tahap ini, selain fisik dan modal, mental juga perlu dipersiapkan. Percaya diri untuk mencoba resep baru dan terbuka dengan masukan pelanggan akan sangat membantu. Semua persiapan ini adalah pondasi untuk langkah berikutnya, yaitu membuat adonan pancong lumer yang empuk dan laris manis. Setelah persiapan awal selesai, langkah berikutnya adalah mengadakan alat dan bahan baku dengan teliti. Pada tahap ini, pastikan semua peralatan tersedia dan berfungsi dengan baik supaya proses produksi berjalan lancar. Pertama, periksa cetakan pancong yang akan digunakan. Pilih cetakan dengan ukuran standar yang mudah mengeluarkan kue setelah matang. Olesi cetakan tipis dengan margarin supaya pancong tidak lengket. Selanjutnya, siapkan kompor gas atau portable stove yang stabil dan aman. Untuk membuat adonan lebih mudah, gunakan mixer atau whisk manual. Siapkan juga spatula, sendok takar,
dan wadah adonan. Semuanya harus bersih dan siap pakai. Jangan tergesa-gesa membeli peralatan murah yang kualitasnya meragukan karena bisa mengganggu hasil akhir pancong. Untuk bahan baku, mulailah dari bahan pokok. Tepung terigu protein sedang menjadi dasar adonan, karena memberikan tekstur lembut. Telur ayam segar menjadi pengikat dan memberi rasa gurih. Gula pasir sebagai pemanis, margarin leleh untuk kelembutan ekstra, dan susu cair full cream untuk rasa creamy yang khas. Jangan lupa vanili untuk aroma yang menggoda, baking powder dan soda kue untuk membuat pancong mengembang sempurna. Selanjutnya, persiapkan topping. Keju parut, coklat leleh, meses, Oreo serut atau varian modern lain bisa menambah daya tarik. Pilih topping berkualitas supaya rasa tetap lezat meskipun dijual dalam jumlah banyak. Tentukan jumlah bahan sesuai estimasi produksi harian. Misalnya, untuk target 50 porsi per hari, siapkan 200 gram tepung, 2 butir telur, 80 gram gula, 45 gram margarin, 125 ml susu, dan topping sesuai selera. Dengan persiapan ini, adonan bisa dibuat secara konsisten dan tidak kelebihan atau kekurangan bahan. Jangan lupa mencatat harga setiap bahan dan peralatan. Peralatan diperkirakan Rp2 juta, bahan baku Rp1,5 juta, dan jika ada sewa tempat, Rp1 juta per bulan. Perhitungan ini penting untuk mengetahui modal awal dan menentukan harga jual agar usaha tetap menguntungkan. Pada tahap ini, semua alat dan bahan sudah siap. Mental juga sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah tahap yang paling seru, yaitu membuat adonan pancong lumer yang sempurna. Setelah semua alat dan bahan siap, saatnya membuat adonan pancong lumer yang akan menjadi andalan usaha kita. Pertama, ambil telur dan gula pasir. Masukkan ke dalam mangkuk bersih. Kemudian kocok hingga gula larut dan adonan menjadi pucat serta mengembang. Proses ini penting supaya pancong memiliki tekstur yang ringan dan tidak terlalu padat. Setelah itu, tambahkan margarin leleh yang sudah dingin, susu cair full cream, dan vanili. Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan margarin atau tepung yang menggumpal. Aroma vanili yang harum akan langsung terasa dan memberi kesan premium pada adonan. Selanjutnya, ayak tepung terigu, baking powder, dan soda kue ke dalam adonan basah. Proses ini membantu adonan tetap halus dan mengembang sempurna saat dipanggang. Aduk dengan spatula secara perlahan dari bawah ke atas supaya udara dalam adonan tetap terjaga. Jangan terlalu sering mengaduk karena bisa membuat pancong menjadi keras. Diamkan adonan selama 15 hingga 20 menit. Ini adalah tahap penting karena bahan pengembang bekerja optimal saat didiamkan. Jika ingin variasi rasa, tambahkan bahan tambahan seperti coklat bubuk atau pasta pandan sebelum tahap pemanggangan. Periksa kembali kekentalan adonan. Adonan yang ideal harus cukup kental untuk dituangkan ke cetakan tapi masih cukup cair supaya bisa lumer saat matang. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit susu cair. Jika terlalu cair, tambahkan sedikit tepung. Setelah adonan siap, kita bisa mulai tahap memasak. Pastikan semua alat sudah bersih dan cetakan sudah dioles margarin tipis. Adonan yang konsisten akan menghasilkan pancong dengan warna coklat keemasan di luar dan tekstur lembut lumer di dalam. Dengan adonan yang tepat, usaha pancong lumer kita siap menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan. Setelah adonan siap, langkah berikutnya adalah memasak pancong lumer dengan teknik yang tepat. Pertama, panaskan cetakan pancong di atas kompor dengan api kecil. Olesi setiap lubang cetakan tipis menggunakan margarin supaya pancong tidak lengket dan mudah dikeluarkan setelah matang. Tuang adonan ke dalam cetakan hingga hampir penuh. Jangan sampai terlalu banyak karena adonan akan mengembang saat dipanggang. Tutup cetakan dan biarkan selama 2 hingga 3 menit. Selama proses ini, jangan membuka tutup terlalu sering supaya panas merata dan pancong matang dengan sempurna. Periksa bagian bawah pancong menggunakan spatula. Jika sudah berwarna coklat keemasan dan tidak lengket, pancong siap diangkat. Bagian atas sebaiknya masih sedikit lumer untuk memberikan sensasi lembut ketika disantap. Jika ingin hasil matang sempurna tanpa lumer, biarkan selama 4 hingga 5 menit. Tapi pastikan api tetap kecil supaya tidak gosong.
Setelah matang, angkat pancong menggunakan spatula. Letakkan di piring saji dan tambahkan topping sesuai selera. Keju parut, meses, coklat leleh, atau topping modern lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan daya tarik. Susun pancong dengan rapi agar terlihat menarik bagi pelanggan. Selama proses memasak, pastikan semua peralatan tetap bersih dan aman. Gunakan lap atau kain untuk memegang cetakan agar tidak tersentuh langsung tangan. Pengaturan suhu dan waktu memasak adalah kunci supaya pancong lumer tetap lembut dan tidak keras. Dengan teknik memasak yang tepat, setiap adonan akan menghasilkan pancong lumer yang konsisten. Pelanggan akan puas dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang khas. Teknik ini menjadi fondasi agar usaha pancong lumer bisa berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Sekarang kita masuk ke tahap yang penting, yaitu menghitung modal awal usaha pancong lumer. Sebelum mulai produksi, kita harus mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan supaya usaha bisa berjalan tanpa mengalami kerugian. Pertama, peralatan utama seperti cetakan pancong, kompor gas, mixer, spatula, dan wadah adonan diperkirakan menghabiskan sekitar 2 juta rupiah. Pastikan membeli peralatan berkualitas supaya tahan lama dan tidak mengganggu produksi. Selanjutnya, bahan baku untuk produksi awal 1 bulan termasuk tepung terigu, telur ayam, gula pasir, margarin, susu cair, vanili, baking powder, soda kue, dan topping seperti keju, coklat, meses, atau Oreo serut diperkirakan membutuhkan biaya 1,5 juta rupiah. Catat harga setiap bahan untuk memudahkan perhitungan keuntungan nanti. Jika menggunakan tempat sewa, tambahkan biaya sewa sekitar 1 juta rupiah per bulan. Total modal awal untuk membuka usaha pancong lumer kira-kira 4,5 juta rupiah. Dengan modal ini, kita bisa memulai produksi dan mencoba menjual produk pertama tanpa tekanan keuangan berlebih. Penting untuk membuat catatan pengeluaran harian dan bulanan. Tuliskan setiap pembelian bahan, biaya listrik, air, dan transportasi. Ini membantu kita memantau pengeluaran supaya tetap sesuai anggaran. Dengan perhitungan yang matang, harga jual dapat ditentukan secara realistis. Misalnya harga 1 porsi pancong lumer sekitar Rp10.000, sehingga setelah dikurangi biaya bahan dan operasional, usaha tetap menghasilkan keuntungan. Modal awal yang jelas dan terperinci menjadi fondasi penting supaya usaha pancong lumer bisa berjalan lancar. Dengan catatan yang rapi, kita bisa menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal bagi usaha. Setelah modal awal tersedia, langkah berikutnya adalah menganalisis biaya operasional bulanan. Analisis ini penting supaya kita bisa mengetahui pengeluaran tetap dan variabel setiap bulan, sehingga harga jual pancong lumer dapat ditentukan secara tepat. Pertama, hitung biaya bahan baku. Untuk produksi sekitar 50 porsi per hari, bahan pokok dan topping rata-rata membutuhkan biaya sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, perhitungkan biaya sewa tempat jika menggunakan kios atau stand. Sewa tempat strategis diperkirakan 1 juta rupiah per bulan. Untuk listrik dan air, yang digunakan untuk kompor gas, mixer, dan kebersihan dapur, biaya rata-rata sekitar Rp500.000 per bulan. Jika ada karyawan, tambahkan gaji mereka ke dalam biaya operasional. Misalnya 1 orang karyawan dibayar 2 juta rupiah per bulan untuk membantu produksi dan pelayanan. Jika usaha dijalankan sendiri, biaya ini bisa dihemat, tetapi perlu memperhitungkan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Total biaya operasional bulanan untuk usaha ini kira-kira 5 juta rupiah. Dengan mengetahui angka ini, kita bisa menyesuaikan harga jual supaya usaha tetap menguntungkan dan tidak mengalami kerugian. Misalnya, jika target penjualan adalah 50 porsi per hari dengan harga Rp10.000, pendapatan kotor sekitar Rp500.000 per hari. Dari pendapatan ini, biaya operasional sudah bisa ditutup, dan sisa menjadi keuntungan bersih. Analisis biaya operasional bulanan juga membantu dalam merencanakan stok bahan baku. Kita bisa memperkirakan kapan harus membeli ulang, sehingga bahan tetap segar dan produksi tidak terganggu. Dengan perhitungan yang rapi, usaha pancong lumer akan berjalan efisien dan stabil. Setelah mengetahui biaya operasional bulanan, kita bisa menghitung pendapatan dan keuntungan dari usaha pancong lumer.
Pertama, tentukan harga jual per porsi. Misalnya satu porsi dijual Rp10.000. Kemudian, tentukan target penjualan harian. Untuk usaha pemula, 50 porsi per hari merupakan target realistis. Dari target penjualan tersebut, pendapatan harian sekitar Rp500.000. Jika dijual setiap hari selama 30 hari, pendapatan bulanan mencapai sekitar 15 juta rupiah. Angka ini memberikan gambaran potensi pemasukan sebelum dikurangi biaya operasional. Selanjutnya, kurangi total biaya operasional bulanan yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 5 juta rupiah. Sisa dari pendapatan bulanan setelah dikurangi biaya operasional menjadi keuntungan bersih. Dalam contoh ini, keuntungan bersih per bulan sekitar 10 juta rupiah. Keuntungan ini bisa meningkat jika penjualan lebih tinggi atau biaya operasional ditekan. Penting untuk mencatat semua transaksi harian, baik penjualan maupun pengeluaran. Catatan ini membantu kita mengevaluasi performa usaha, mengetahui hari-hari dengan penjualan tinggi, dan menyesuaikan strategi produksi dan promosi. Perhitungan pendapatan dan keuntungan ini juga membantu menentukan keputusan bisnis berikutnya. Misalnya, jika keuntungan cukup stabil, kita bisa mempertimbangkan menambah varian topping, meningkatkan jumlah produksi, atau membuka cabang baru. Dengan perhitungan yang tepat, usaha pancong lumer akan berjalan dengan lancar, aman dari kerugian, dan memberikan hasil yang memuaskan. Setelah mengetahui potensi pendapatan dan keuntungan, langkah berikutnya adalah merancang strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran yang tepat akan menentukan seberapa cepat produk pancong lumer dikenal dan diminati pelanggan. Pertama, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama. Buat akun khusus usaha, unggah foto dan video pancong yang menarik, dengan pencahayaan yang baik dan topping terlihat menggoda. Selain itu, gunakan caption yang mengundang, misalnya menekankan kelezatan pancong lumer dan keunikan topping. Jangan lupa untuk meminta teman dan pelanggan pertama untuk like dan share agar jangkauan semakin luas. Promosi di platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat meningkatkan brand awareness dengan cepat. Adakan promo menarik untuk menarik pelanggan baru. Misalnya diskon pembelian pertama atau paket bundling beberapa porsi dengan harga spesial. Promo ini membuat orang penasaran dan mencoba produk. Setelah mencoba, kepuasan rasa pancong akan mendorong mereka menjadi pelanggan tetap. Ikut serta dalam bazar atau event kuliner lokal juga efektif. Di tempat seperti ini, produk dapat langsung dicicipi oleh banyak orang, sehingga meningkatkan peluang penjualan dan memperluas jaringan. Jangan lupa menyiapkan brosur atau kartu nama untuk mempermudah pelanggan menghubungi atau memesan kembali. Jika memungkinkan, bekerja sama dengan influencer lokal atau food blogger dapat membantu memperkenalkan produk lebih luas lagi. Mereka dapat membagikan pengalaman mencicipi pancong lumer, yang akan mempengaruhi audiens mereka untuk mencoba produk. Strategi pemasaran yang konsisten dan kreatif akan membuat usaha pancong lumer cepat dikenal, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Pemasaran yang efektif menjadi salah satu kunci utama supaya usaha tetap berkembang dan menguntungkan. Setelah strategi pemasaran dijalankan, tahap berikutnya adalah menciptakan inovasi produk dan variasi topping. Inovasi ini penting supaya usaha pancong lumer tetap menarik bagi pelanggan lama dan menarik perhatian pelanggan baru. Pertama, perhatikan tren makanan kekinian. Topping seperti keju mozzarella, coklat leleh, Oreo serut, atau pasta matcha saat ini sangat digemari anak muda. Selain topping, pertimbangkan variasi rasa adonan. Misalnya adonan coklat, pandan, atau red velvet bisa memberikan nuansa berbeda. Variasi ini memberi pilihan kepada pelanggan dan mendorong mereka mencoba lebih dari satu jenis. Misalnya, satu paket berisi pancong klasik dan satu pancong rasa coklat atau pandan. Uji setiap inovasi terlebih dahulu. Pastikan adonan tetap lembut dan lumer meskipun topping berbeda. Lakukan percobaan skala kecil sebelum menjual dalam jumlah besar. Ini penting agar kualitas tetap terjaga dan tidak mengecewakan pelanggan. Catat semua kombinasi topping dan rasa yang dicoba. Selain untuk menjaga konsistensi, catatan ini juga membantu dalam menghitung biaya tambahan.
Misalnya penambahan keju atau coklat leleh meningkatkan biaya bahan tapi juga bisa menaikkan harga jual. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan bentuk penyajian atau kemasan. Misalnya pancong kecil dalam box cantik atau satu paket dengan berbagai rasa. Inovasi produk yang konsisten akan membuat usaha lebih dikenal, pelanggan senang, dan keuntungan meningkat. Inovasi dan variasi topping menjadi nilai tambah yang membedakan pancong lumer kita dari kompetitor. Pelanggan akan kembali karena rasa yang unik dan penyajian yang menarik, sekaligus membuat usaha lebih mudah berkembang. Setelah menjalankan usaha pancong lumer selama beberapa waktu, tahap berikutnya adalah evaluasi dan pengembangan usaha. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang yang ada supaya usaha tetap berkembang dan tidak mengalami kerugian. Pertama, catat semua penjualan harian, biaya bahan, dan pengeluaran operasional. Data ini akan membantu menganalisis performa usaha secara nyata. Perhatikan juga feedback pelanggan. Misalnya komentar tentang rasa, tekstur, topping, dan pelayanan. Setiap masukan harus dicatat dan dijadikan bahan perbaikan. Jika ada keluhan, segera perbaiki agar pelanggan merasa diperhatikan dan tetap loyal. Selanjutnya, analisis keuntungan dan kerugian dari setiap bulan. Hitung pendapatan kotor, biaya operasional, dan keuntungan bersih. Jika keuntungan stabil dan meningkat, pertimbangkan langkah pengembangan. Misalnya menambah jumlah produksi, membuka cabang baru, atau menambah varian topping dan rasa. Jangan lupa memantau tren makanan kekinian. Inovasi produk yang mengikuti tren akan membuat usaha tetap relevan dan diminati pelanggan. Misalnya, menambahkan topping viral atau mengemas pancong dalam bentuk menarik untuk promosi media sosial. Evaluasi juga menyangkut strategi pemasaran. Lihat platform mana yang paling efektif, promosi mana yang paling banyak menarik pelanggan, dan event apa yang mendatangkan penjualan tinggi. Gunakan informasi ini untuk menyusun strategi yang lebih baik di bulan berikutnya. Dengan evaluasi yang konsisten dan pengembangan yang tepat, usaha pancong lumer dapat tumbuh menjadi bisnis yang stabil, menguntungkan, dan terus menarik minat pelanggan. Setiap langkah dari persiapan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi adalah kunci supaya usaha berjalan lancar dan berhasil. Dan itulah seluruh pembahasan tentang usaha pancong lumer kekinian, mulai dari persiapan awal, pembuatan adonan, teknik memasak, hingga strategi pemasaran dan inovasi produk. Semoga semua langkah dan tips yang dibagikan bisa membantu kalian memulai usaha dengan lancar dan menguntungkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan tips usaha dan resep kekinian berikutnya. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan memotivasi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Semoga usaha kalian sukses, rezekinya dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Sampai jumpa di video berikutnya.